Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sugeng Winarna, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya, yaitu judulnya Literasi dan Numerasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Adela, dengan NIM 4312201026. Pendahuluan mengenai literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi adalah dua kemampuan dasar yang memainkan peran penting dalam pendidikan modern, khususnya di Indonesia. Literasi yang mengacu pada kemampuan membaca dan menulis, serta numerasi yang berhubungan dengan kemampuan dan mengolah angka, merupakan fondasi yang mendasari kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks global, dan kemampuan literasi dan numerasi dianggap sebagai esensial untuk mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi tantangan di masa depan dan berkontribusi secara positif di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep dasar dari literasi. Literasi ini merupakan keterampilan dasar yang berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir secara kritis, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk memahami informasi secara lebih mendalam. Literasi ini bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi mencakup aspek yang lebih luas seperti kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk. Nah, literasi ini penting banget. Bayangkan kalau misalkan siswa itu tidak pandai membaca atau menulis, pasti itu sulit banget buat belajar dan memahami dunia sekitar. Nah, literasi ini nggak cuma tentang membaca dan menulis saja, tetapi juga tentang bagaimana caranya kita untuk bisa berpikir kritis, berkomunikasi, dan memahami informasi. Literasi ini merupakan kayak kunci untuk membuka banyak pintu. Dengan literasi ini kita bisa belajar hal-hal baru, mengembangkan diri, dan jadi orang yang lebih baik. Jadi penting banget buat kita semua, dari anak-anak sampai orang dewasa, untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan literasi kita. Lalu selanjutnya ada konsep dasar dari numerasi. Menurut Gary pada tahun 2004, numerasi adalah keterampilan yang mendasar dan meliputi pemahaman tentang bilangan, kemampuan berpikir logis, serta keterampilan dalam menggunakan konsep matematika untuk memecahkan masalah. Numerasi ini tidak hanya untuk di bidang matematika sendiri, tetapi juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mata pelajaran lain, seperti ilmu pengetahuan alam, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks pendidikan, keterampilan numerasi ini membantu mahasiswa dalam memahami dan menginterpretasikan data serta menyelesaikan masalah secara efektif. Numerasi ini juga memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara konsep-konsep matematis dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Jadi yang tadi sudah dijelaskan literasi, numerasi ini juga berperan penting karena numerasi ini memiliki kemampuan untuk memahami angka. Jadi bisa berpikir logis dengan angka dan menggunakan angka untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau siswa memahami konsep bilangan, bisa membandingkan angka, atau bisa menyelesaikan soal matematika, berarti kemampuan numerasi siswa ini sudah bagus. Jadi balik lagi, numerasi ini penting banget, sama seperti belajar membaca dan menulis atau literasi. Belajar tentang angka atau hitung-hitungan, atau biasa disebut dengan numerasi, juga sangat penting karena numerasi itu lebih dari sekedar hafal perkalian atau pembagian. Selanjutnya yaitu apa peran literasi dan numerasi dalam pendidikan literasi. Nah, yang tadi sudah dijelaskan mengenai konsep dasar literasi, konsep dasar numerasi. Nah, ini ada peran penting literasi dan numerasi dalam pendidikan. Yang pertama itu ada literasi dulu. Literasi berbagi jadi 4 peran, yaitu yang pertama akses pengetahuan. Literasi ini memungkinkan siswa membaca dan memahami berbagai sumber informasi seperti buku, artikel, atau data digital seperti berita yang di TV.
Dengan kemampuan membaca yang baik, siswa dapat mengeksplorasi berbagai topik seperti sains, sejarah, dan teknologi. Numerasi ini mendukung akses untuk membantu siswa dalam memahami informasi berbasis angka, grafik, dan tabel. Lalu selanjutnya ada pengembangan kritis. Nah, pengembangan kritis, literasi ini mendukung mahasiswa untuk menganalisis isi teks secara mendalam, mencari hubungan antara informasi yang diberikan, dan mengidentifikasi keandalan sumber. Numerasi melatih siswa untuk memecahkan masalah dengan pendekatan logis dan berbasis data, seperti memeriksa pola, menghitung probabilitas, atau menafsirkan statistik. Lalu selanjutnya ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini literasi mendukung kemampuan menulis dan berbicara yang terstruktur, sehingga seorang siswa ini dapat menyampaikan ide secara jelas kepada orang lain. Numerasi ini berperan dalam berkomunikasi berbasis data, seperti menjelaskan angka, tren, atau hasil perhitungan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti contohnya itu seperti diagram atau presentasi. Lalu yang terakhir ada pemahaman informasi. Pemahaman informasi ini menjadikan literasi memastikan siswa mampu memahami teks yang kompleks seperti instruksi, laporan, atau beropini. Numerasi ini juga membantu siswa menganalisis informasi numerik seperti memaknai angka dan laporan keuangan, memeriksa tingkat inflasi, atau memahami grafik ekonomi. Kedua kemampuan ini bekerja secara sinergis untuk membekali siswa untuk menghadapi dunia yang penuh dengan informasi berbasis teks dan angka, baik di bidang akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, apa peran numerasi dalam pendidikan? Nah, di sini dijelaskan yang pertama yaitu penyelesaian masalah. Numerasi membantu siswa memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan angka, perhitungan, atau data. Misalnya, menghitung anggaran, menganalisis grafik, atau membuat estimasi yang akurat. Yang kedua yaitu ada pengembangan karir. Kemampuan numerasi dapat mendukung berbagai profesi seperti akuntan, insinyur, ilmuwan, dan lainnya. Dengan dasar numerasi yang kuat, siswa memiliki peluang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam bidang yang membutuhkan keterampilan analisis data dan matematika. Selanjutnya yaitu ada kemampuan matematika. Numerasi ini meningkatkan pemahaman matematika dasar seperti operasi bilangan, pengukuran, dan geometri. Hal ini juga dapat membantu mahasiswa menguasai konsep-konsep yang lebih kompleks dalam matematika, seperti aljabar dan statistik. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, di sini numerasi melatih siswa untuk menggunakan data numerik dan informasi kuantitatif dalam membuat keputusan yang logis dan tepat. Contohnya, dalam memilih produk berdasarkan harga terbaik, atau menilai investasi berdasarkan keuntungan yang diharapkan dari seseorang. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai perannya literasi dan numerasi. Di sini menjelaskan juga tentang tantangan dalam pengembangan literasi dan numerasi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada sosial dan ekonomi. Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi ini sangat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu seringkali kesulitan mendapatkan sumber belajar yang memadai untuk mengembangkan literasi dan numerasi dari siswa. Lalu selanjutnya ada kesenjangan pendidikan. Nah, kesenjangan pendidikan ini menyebabkan ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan menjadi tantangan besar. Sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Lalu selanjutnya ada kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum dan metode pengajaran ini
kurikulum yang kurang fleksibel dan metode pengajaran tradisional terkadang itu tidak efektif untuk mendorong seorang siswa memahami literasi dan numerasi secara mendalam. Selanjutnya yaitu ada fasilitas dan sumber daya terbatas. Banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber daya seperti buku, alat tulis, atau teknologi pendukung kayak komputer misalnya. Hal ini dapat membuat proses belajar literasi dan numerasi mereka menjadi kurang optimal. Selanjutnya yaitu ada budaya dan kebiasaan membaca yang kurang. Nah, rendahnya minat baca di masyarakat Indonesia menjadi hambatan utama dalam pengembangan literasi. Kebiasaan membaca ini yang kurang sejak dini juga berdampak pada kemampuan siswa dalam memahami informasi. Lalu selanjutnya peluang untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Indonesia. Peluang untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Indonesia sangat terbuka dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Misalnya dari pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta yang memiliki peran masing-masing dapat saling mendukung dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Dengan mengoptimalkan teknologi, memperkuat peran guru, melibatkan komunitas, dan memberikan akses yang merata ke sumber-sumber pembelajaran. Diharapkan literasi dan numerasi di Indonesia dapat meningkatkan secara signifikan ini untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan mempersiapkan generasi muda di Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan dasar yang kuat. Keterbatasan akses sumber belajar literasi dan numerasi di sekolah. Keterbatasan akses sumber belajar literasi dan numerasi di sekolah menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Masalah ini mencakup minimalnya ketersediaan buku bacaan yang berkualitas, alat peraga numerasi, serta teknologi untuk pendukung seperti komputer dan internet. Sumber belajar yang ada seringkali tidak memadai balik dari segi kuantitas maupun relevansi sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selain itu keterbatasan dana keterbatasan dana ini seringkali dijumpai di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, membatasi pengadaan sumber belajar yang diperlukan, kurangnya pelatihan bagi guru untuk memanfaatkan sumber daya yang ada juga memperburuk keadaan, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Akibatnya siswa dapat kesulitan mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi secara optimal. Untuk mengatasi keterbatasan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, masyarakat. Penyediaan sumber belajar yang lebih baik, pelatihan guru, serta pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu ada optimalisasi peran guru dalam peningkatan literasi dan numerasi. Optimalisasi peran guru dalam peningkatan literasi dan numerasi ini meliputi penerapan metode kreatif dan adaptif, seperti membaca terpandu, penggunaan alat peraga, dan memecahkan masalah kontekstual. Guru juga memerlukan memanfaatkan teknologi, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memonitor perkembangan siswa secara berkala. Pelatihan profesional bagi guru juga sangat penting untuk meningkatkan kompetensi menciptakan pembelajaran yang inklusif serta membantu siswa mencapai potensi maksimal dari siswa. Materi ini membahas tentang peran penting guru dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis atau literasi, serta kemampuan berhitung dan memahami konsep matematika atau numerasi pada siswa. Apa sih yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan literasi dan numerasi dari seorang siswa?
Yang pertama yaitu ada menggunakan metode yang kreatif dan menyenangkan. Guru ini juga tidak hanya memberikan tugas yang membosankan, tetapi juga bagaimana seorang guru ini bisa menggunakan cara-cara yang seru seperti pembelajaran tapi diselingin sama permainan. Nah, atau cerita untuk membuat seorang siswa ini tertarik dalam materi yang akan disampaikan. Nah, lalu selanjutnya ada membantu siswa menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, harapan saya untuk literasi dan numerasi di Indonesia yaitu melalui penguatan literasi dan numerasi, semua siswa ini di Indonesia tanpa terkecuali dapat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas, infrastruktur pendidikan yang lebih baik, guru yang terlatih, dan dukungan teknologi diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan ini. Jadi dengan literasi dan numerasi yang kuat, generasi muda Indonesia diharapkan mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, serta siap menghadapi tantangan dunia di era modern. Selain itu, literasi dan numerasi ini yang baik juga akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih cerdas, produktif, dan berdaya saing di tingkat global. Lalu kesimpulannya, literasi dan numerasi adalah keterampilan dasar yang penting dalam pendidikan, mencakup kemampuan memahami informasi, membaca, menulis, serta mengolah angka dan data untuk memecahkan masalah. Keduanya menjadi fondasi bagi pembelajaran dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pengembangan literasi dan numerasi masih terkendala kesenjangan akses pendidikan, fasilitas yang terbatas, kurangnya pelatihan guru, dan budaya membaca yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, pelatihan guru, dan berkolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan efektif. Dengan penguatan literasi dan numerasi generasi muda akan lebih siap menghadapi tantangan dan berkontribusi dalam kemajuan. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai materi literasi dan numerasi di Indonesia. Sekian dari saya, Lutfi Adela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.